Intinya adalah kita sudah di tahap 10 hari terakhir. Semoga puasa kita bisa mengajarkan kita tentang kenapa kita suruh puasa. Nah, dan yang pasti puasa buat teman-teman muslim yang bisa melaksanakan adalah kewajiban. Maksudnya bisa melaksanakan, kalau lagi halangan berarti tidak bisa melaksanakan. Walaupun tetap wajib tapi nggak boleh untuk. Jadi kewajiban berpuasa bagi yang bisa melaksanakan maupun kewajiban kita dalam bekerja. Ya, pertama tadi kita udah diingetin oleh Om Jai terkait dengan gratifikasi. Teman-teman pedomani dan laksanakan. Ya, ingetin itu kayak kita, aku selalu ngomong, mau sholat yang wajib aja kita diingetin, namanya azan. Dan berikutnya selamat buat Lilawati untuk promosinya, ya, untuk promosinya menjadi seorang supervisor, gitu ya, super dan artinya seseorang yang lebih tinggi jabatannya dibanding yang officer, gitu ya, ada atau staff gitu ya, atau CS atau frontliner, ya, jadi supervisor, visor gitu ya. Dan nggak cuma buat Lilawati aja, buat semuanya yang masih merasa depannya ada supervisor, teman-teman artinya harus sudah bisa dijadikan contoh. Bahasa Inggrisnya adalah penggaris, role, gitu ya, model yang biasa. Kan nggak ada model tapi dia sendiri yang lihat, nggak ada model, berarti orang suruh lihat. Jadi role model. Jadi makasih Bu Den ya yang udah jadi role model untuk Rafika, gitu ya. Jadi Rafika tuh udah kayak Bu Den, makanya taruh di sana Bu Den gitu. Ya, biar sering bisa diomelin. Salah. Biar sering diomelin. Salah lagi ya. Ya. Intinya sebenarnya itu, gitu ya. Daripada aku yang sering ngomelin, biar berdua aja mereka kelahi gitu kan. Ya. Nanti seneng itu. Yang lain pada tepuk tangan. Hore, cakra tidur lagi di depan gitu kan. Sebelum tidur di perusahaan lain, gitu ya. Jadi itu simpelnya ya. Jadi sekali lagi selamat. Kok dulu nih? Jangan-jangan telingaku. Jadi selamat buat Lilawati sudah bisa menjadi supervisor, dan ingat pesanku tadi, jadi penggaris yang lenggak, penggaris roll gitu ya, tes gitu ya. Halo? Ya, jadi hadapnya jangan ke sini ya. Ya, jadi oke. Kasihan atau Martin nggak masuk ya? Wah, cuti ya. Dari Indonesia apa ini ya? Ya, jadi role model. Ya, pernah nggak Lilawati nengok role tadi? Role tadi aku bilang tadi penggaris bengkok. Ada Pak. Bengkok itu waktu habis aku dulu sekolah dibengkokin gitu ya. Aku masih ingat dulu punya penggaris dulu itu, penggaris yang kayu panjang 1 meter itu. Aku masih ingat itu. Waktu SMP itu ngetik itu dulu ada di SMP itu diajarin, ekstrakurikulernya adalah mengetik. Dari ketikan ketukannya itu jari kelingking, jari apa? Jari manis itu pasti beda, apalagi jempol. Kan jempol rata-rata tuh enter yang di tengah itu ya. Apa namanya? Spasi ya. Spasi. Salah bunyinya aja langsung ketuk gitu. Ya memang ketuknya sih nggak sampai tangan kita, tapi iya kita tuh ingat itulah role ya. Artinya di situ kamu harus lurus. Yang kedua, sebagai teman-teman yang tukang ingetin ya, kamu ingetin anak buahmu lah. Kalau sampai kamu diingetin, itu tugasnya yang di atas untuk penanya digunakan gitu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang masih merasa
orang supervisor, ingatlah kalimat tadi kalimatku ya. Jadi role model, role penggaris model yang dilihat orang gitu ya. Ya kalau yang lihat bukan orang namanya bukan model, nanda itu. Nanda ya. Ya, jadi sekali lagi buat Lilawati, selamat untuk mutasinya, untuk promosinya menjadi orang super ya. Dan yang pasti pekerjaan lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Ketika jadi mantri, kita ngurusin diri, tapi saat kita sudah punya anak buah, buat teman-teman semuanya yang merasa super, punya anak buah, teman-teman punya kewajiban. Apa kewajibannya? Menjadikan dia orang lebih baik. Itu kewajibannya. Karena kalian dititipi jabatan itu beserta masalah dan solusi. Ya, itu Lilawati ya. Jadi pesanku itu buat Lilawati, buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, yang berikutnya adalah ucapan terima kasih untuk kinerjanya selama di Limboto. Ya, untuk kinerjanya, untuk semangatnya, untuk semuanya di BRI Limboto. Dan yang terakhir, aku minta maaf untuk segala salah dan hilaf, baik yang aku sengaja maupun yang tidak sengaja. Tapi jujur, apapun yang aku lakukan itu lebih banyak sengaja. Kenapa? Karena tidak ada orang ngajar tidak sengaja. Tidak ada orang memberitahu tidak sengaja. Pasti sudah dikonsepkan. Ya, konsep hari Sabtu dan Minggu, konsepku satu. Jangan ada satpamku tidur. Konsepnya gimana? Hei Subhan, ada berapa cadangan? Itu konsep. Ya mudah-mudahan yang menjadi leader nge-share ke grupnya, Bapak nyiapkan cadangan. Ini sebenarnya itu untuk mereka tidak nyaman gitu. Karena hanya dengan kenyamanan kerja menjadi turun. Apalagi aku kemarin udah ngomong, kalau ingin tahun 2026 kita peringkat 1, jadi cara kerjanya harus 2 kali lipat 2025. Itu simpelnya. Kalau ingin mendapatkan yang terbaik, ya harus diraihkan berapa kali lipat cara kerjanya. Dan cara kerja bentuknya adalah proses. Dan proses itu nggak ada yang namanya mie instan, harus dijalankan. Ya, itulah yang harus aku konsepkan. Untuk masing-masing itu punya peranan. Ya, jangan sampai orang yang kita tanggal hari libur tapi ada orang yang sudah kerja, namanya satpam. Jangan sampai satpamnya nggak kerja. Iya di kantor duduk, tapi yang di mana bukan duduknya. Ngapain dia kerjanya? Ya, makanya kemarin aku nitip di Sabtu, Minggu dan libur, Om Edwin tetap bikin apa yang dia lakukan, pemasaran tadi. Terus emang nggak bisa orang di ATM ditawarin scan katalog lelang? Emang nggak bisa orang yang lagi antri di ATM ditawarin brimonya? Logikaku, orang yang antri ATM itu sampai lama-lama ngambilin duit terus, artinya dia nggak punya brimo. Oh enggak Pak, tapi belanjanya nggak ada. Nah, itu loh maksudnya. Tanya ke mereka kenapa mereka ngambil. Ya, inti gini, semua harus punya peranan kalau ingin Limboto menjadi yang terbaik. Ya, jadi sekali lagi buat Lilawati, selamat untuk mutasinya, ambil yang baik-baik yang ada di Limboto dan kembangkan di sana. Dari pesanku tadi itu, kamu menjadi role model dan semua yang menjadi di bawahanmu adalah tanggung jawab. Ya, dan ini bukan buat Lilawati, buat yang ada di sini. Kalian namanya orang-orang super, kalian namanya orang-orang yang kalimatnya adalah manajer, itu adalah orang-orang yang punya kewajiban mengembangkan, menaikkan, mempromosikan anak buah. Karena hanya atasan yang hebat, pimpinan yang hebat itu yang bisa mencetak leader-leader berikutnya. Ya, itu. Jadi sekali lagi selamat untuk Lilawati. Wah, mungkin jauh, tapi apapun itu pasti adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Jadi syukurilah. Ya, yang berikutnya materi pertama hari Jumat, ya nggak tahu Jumat terakhir atau bukan di Ramadan ini. Ya, siapa tahu Jumat depan sudah Lebaran, berarti ini adalah Jumat terakhir. Nah, apa materi pertamanya? Di Jumat pertama adalah
taubat dan maksiat. Surga menanti mereka yang bertobat, neraka menanti mereka yang bermaksiat. Aku sampai sekarang itu ke Gorontalo nggak pernah aku nggak pakai Google Map. Ibu sering ngomong, ayah belum hafal ke Gorontalo. Nah, apa itu Google Map? Yang mengarahkan perjalanan kita sampai ke tujuan. Ini aku baru dengar tadi loh, jam 6 lewat itu. Ustadz Somad ngomong taubat dan maksiat. Ya. Nah, apa itu? Kok contohnya Google Map ya? Google Map aku pasang, jebret. BRI Limboto, City Mall, Gorontalo, gitu ya. Nah, di sana ada berbagai jalur. 3 jalur misalnya, ada yang pilih. Kan ada jalur, kalau jalur satunya +3, jalur satunya gitu toh. Gitu. Apalagi kalau sore tadi misalnya mau buka itu kan mesti dia nyari jalan apa namanya? Tikus gitu ya. Makanya kenapa harus namanya jalan tikus gitu ya? Kenapa bukan jalan yang bagus gitu ya? Ya, jadi itu. Nah, kembali ke sini. Taubat dan maksiat. Nah, taubat itu yang harus kita lakukan dengan contoh tadi adalah kita tadi sudah diberikan jalan terbaik yang ada di dunia ini adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi di kehidupan nyata tadi aku City Mall Gorontalo adalah Google Map. Dia memberikan jalur lurusnya, bukan jalur lurus, jalur benernya. Nah, ada kadang karena kita ada ini, kadang kita salah, harusnya lewat sini. Nah, kita keluar dari yang namanya jalan tadi atau keluar jalur. Nah, keluar jalur dari jalan lurus itulah yang namanya maksiat. Maksiat itu adalah keluar dari jalur jalan lurus. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, yang udah digarisan sama Tuhan gak kita lakukan, itulah namanya maksiat. Gitu ya. Cuma karena di sini nggak ada muklis, aku udah nggak ngasih contoh gitu ya. Kan selama ini yang berhubungan dengan ini aku contohnya adalah muklis gitu ya. Ya, jadi jalur yang tidak sesungguhnya. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita mau ke Gorontalo atau ke arah Ulu Balai kan tambah jauh kan? Iya, Ulu Balai. Bandara kan Ulu Balai. Iya. Lah sedang aku mau ke City Mall, ke sana dulu gitu. Nah, kan jalannya adalah jalan udah keluar jalur gitu loh. Namanya maksiat. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Segera kembali ke jalan yang benar. Nah, terus Alvin ngomong, "Pak, Google Map nggak ada pakai datanya, nyambung?" Tidak. Ya kayak tadi itu. Kan akhirnya nggak pakai datanya, nggak ada. Kok nggak muncul gitu kan? Sampai diomel sama mundur aja gitu. Makanya karena Pica udah tahu capturean sebelum baca. Tapi masalahnya karena baru nunjuk pas gitu ya. Gitu kan. Alasan tuh gampang ngomongnya itu. Jadi intinya adalah apa yang aku maksud dengan taubat dan maksiat? Ayo buat teman-teman semuanya yang masih belum lurus, kayak tadi penggaris gitu ya. Segeralah bertobat. Gimana cara bertobat? Buat teman-teman muslim, sempetin di bulan Ramadan ini teman-teman 2 rakaat sholat tobat. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, jalan yang tidak benar yang pernah kita lakukan, diampuni oleh ya. Nah, itu taubat dan maksiat. Ini aku nulis taubat dan maksiat tadi itu loh. Mereka pada ngobrol Om Jai itu, aku bikin itu gitu ya. Nah, terus siapa tahu Jumat depan nggak ketemu lagi dengan Ramadan maksudnya. Ya. Yang berikutnya adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena suatu hari nanti anak-anakmu akan bangga pada cerita perjuangan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena suatu hari nanti anak-anakmu akan bangga pada cerita perjuanganmu. Karena
Rezeki tidak selalu datang dari jalan yang mudah, tetapi dari hati yang sabar dan tangan yang terus bekerja. Rezeki tidak mudah datangnya, ya, tetapi dari hati yang sabar. Sabar itu ikhlas terima dan terus bekerja, ya. Dan tangan yang terus bekerja. Ya, kenapa kadang kita tuh down, kadang kita tuh tahu-tahu bodo amat. Gara-gara kalian gajian tiap bulan tetap kerja gak kerja gajian, sakit aja setahun aja tapi mau digaji kok. Karena itulah kadang kita tuh tidak mikir bahwa yang aku lakukan itu untuk diriku, bukan untuk orang lain. Aku kerja keras itu untukku, bukan untuk orang lain. Makanya sekali lagi aku pesan ke kalian, tanamkan ke jiwa kalian bahwa kerjaku itu untukku, keringat itu aku yang akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan pemberian dari Tuhan gitu. Dan yang terakhir, ketika kamu bekerja lebih dari yang kamu terima, percayalah suatu hari kamu akan menerima lebih dari yang kamu bayangkan atau yang dari kamu kerjakan. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan kerjaan kalian. Udah kata media, udah aku yang penting udah ngerjain paket. Gitu ya media. Yang penting besok ada. Terus yang orang lain itu ngajukan pinjaman itu butuh sesuatu dari pinjaman, kenapa dia ngajukan? Makanya aku selalu ngomong, kalau bisa dikerjakan tahun depan, kenapa harus kerjakan sekali ini? Kalau bisa kalian nggak ada di sini, ngapain ada di sini? Kan gitu kalimat berikutnya. Nah itu tanamkan ke semuanya, ayo, bahwa apa yang kita kerjakan dalam rangka membantu orang ya Tuhan. Aku ngerjakan pakai kredit ini, mudahkanlah ya Tuhan agar orang itu usahanya lancar, dan setelah lancar anak-anaknya ke depan tambah sejahtera. Doain seperti itu kalian ketika ngerjakan pakai kredit. Harapanku seperti itu. Karena apa? Doa yang kalian langitkan untuk orang lain nanti akan kembali ke kalian. Jadi tambahanku buat teman-teman kredit khususnya, doalah di sana. Ya Allah, mudah-mudahan kredit yang aku berikan ke Bapak ini lancar. Makanya kalau video call sama teman-teman terakhir ngomongnya apa? Ibu, semoga usahanya lancar ya Bu, dan tidak pernah si anakih Ibu. Mesti kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang video call sering sama aku tuh ingat kalimat itu dan mempraktekannya. Itu harapanku ke teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kita itu berhubungan dengan manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi aku nitip tadi, ayo kita benerin hidup kita dengan tadi yang pertama, tobat dan jauhi maksiat. Maksiatnya kita jalani. Terus yang berikutnya ada lagi? Nah, yang terakhir adalah Ramadan adalah bulan di mana satu kebaikan dilipat gandakan. Maka jangan biarkan hari berlalu tanpa sedekah, walau hanya senyuman. Nanti jangan lupa uji Andre cuma ingatkan senyum-senyum dulu ya ketika ada nasabah. Sampai orang tuh nanya, kenapa ya Bu? Kan gitu ya. Ya gitu ya. Itu karena kamu pingin sedekah walau hanya dengan senyuman. Sedekah di bulan Ramadan ibarat menanam benih di tanah yang paling subur. Sedikit yang kita beri bisa menjadi pahala yang tak terhitung. Boleh jadi sedekah yang kita anggap kecil di bulan Ramadan justru menjadi alasan Allah memudahkan jalan hidup kita. Di bulan Ramadan, rezeki yang kita keluarkan untuk orang lain seringkali kembali ke kita dalam bentuk keberkahan. Ramadan mengajarkan bahwa tangan yang memberi sebenarnya sedang menabung pahala untuk kehidupan yang jauh lebih panjang, yaitu kehidupan akhir. Apa permintaanku dengan kalimat ini? Permintaanku adalah
Gaji teman-teman semuanya nanti yang masuk hari Selasa. Bonus teman-teman semuanya yang nanti masuk bulan tanggal 31 Maret aku akan tombokin dulu, akan aku serahkan di bulan ini. Ya nggak tahu nanti dapatnya berapa, tapi aku di sini mau minta izin ke teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman belum setor, belum sedekah, belum scan kris, tapi akan aku talangi dulu dengan rata-rata. Biasanya berapa dapat sebulan? Itu ya. Jadi aku minta izin ke teman-teman semuanya, akan aku salurkan semua di bulan Ramadan ini. Aku minta ke teman-teman semua keikhlasannya. Ya walaupun nanti ketemunya nanti Pak lunasnya di Juni ya nggak apa-apa. Tapi sekarang aku cuma mau minta izin ke teman-teman semuanya yang biasa sedekah pas gajian, kemarin THR sudah, yang THR pun akan berbagi hari ini. Aku minta ke teman-teman ke tim untuk membagi hari ini yang ada 5 ya. Dibagilah sebelum asar itu lewat, agar masih di hari Jumat. Dan nanti tanggal 17 kita akan gajian, aku juga di sana akan scan kris, dan itu akan kita salurkan semuanya sebelum hari raya Idul Fitri, masih ada di bulan Ramadan. Begitu juga nanti yang tanggal 31 akan aku tombokin dulu untuk dibayarkan dengan rata-rata biasa berapa kita dapat dalam satu bulan ya. Mudah-mudahan ya ikhlas nggak apa-apa lah, yang penting aku udah ngomong duluan ya. Tapi yang pasti akan aku serahkan ke yang berhak itu di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar pahala kita dilipat gandakan. Ikhlas nggak apa-apa, karena kewajiban pimpinan itu memaksakan sesuatu ya. Dan masih ada setengah jam sebelum 8:30. Belum terima kado itu lah, udah nunggu mana kado Pak ngomong terus. Oke. Hari Jumat dengan tausiah berjudul rekening yang tidak pernah bangkrut. Aku ulangi lagi, apa judulnya? Rekening yang tidak pernah bangkrut. Kalau kita bekerja di bank, setiap hari kita bicara tentang rekening saldo dan transaksi. Ada nasabah yang datang bertanya, Pak, saldo saya masih ada kan? Terus si Aulia ngomong, masih ada Pak, tapi tinggal kenangan, gitu ya. Ya, tinggal kenangan ya. Kadang kita juga lihat ada nasabah yang sangat hati-hati menjaga saldo. Transfer sedikit saja langsung check and banking atau Brimonya. Tapi seringkali kita lupa, kita punya satu rekening yang jauh lebih penting daripada rekening bank. Itu adalah rekening amal kita di hadapan Tuhan. Itu kita sedang nabung amal. Nabung saldo, namanya amal. Ya, rekening amal kita di hadapan Tuhan. Ada seorang pegawai kantor yang sangat rajin, namanya Nanda. Target tercapai, jangan Nanda nih, kalau target tercapai, laporan rapi, nasabah senang. Ya. Tapi suatu hari temannya bertanya saat Ramadan, Bro, gimana puasanya? Dia jawab jujur, puasa sih puasa, tapi sabarnya yang belum upgrade. Temannya kaget. Kenapa? Terus dia cerita. Tadi ada nasabah marah-marah, saya sudah senyum, tapi dalam hati saya sudah kirim doa panjang. Ramadan ini sebenarnya training terbesar dalam hidup kita. Di bank kita belajar disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Tapi di Ramadan kita belajar yang lebih dalam lagi, menahan diri, menjaga diri, ikhlas bekerja. Karena kadang kita bekerja keras, lembur mengejar target, lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah semua ini ada nilainya di hadapan Tuhan? Jawabannya ada. Selama kita bekerja dengan jujur, selama kita bekerja dengan amanah, selama tidak merugikan orang lain, maka pekerjaan kita bukan hanya pekerjaan, tapi juga ibadah. Menabung amal. Ada sebuah kata, ketika kamu bekerja lebih dari yang kamu terima, percayalah, suatu hari kamu akan menerima lebih dari apa yang kamu kerjakan.
Mungkin bukan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk keluarga yang bahagia, anak-anak yang membanggakan, hidup yang penuh keberkahan. Bayangkan suatu hari anak kita bertanya, "Ayah, dulu kerjanya apa ya?" Tadi kan kalimat di atas aku tulis. "Ayah, kerjanya apa ya?" Kita jawab, "Ayah dulu kerja di bank." Anak kita bertanya lagi, "Ayah, dulu capek enggak?" Lalu kita tersenyum dan berkata, "Capek, tapi ayah kerja dengan jujur." Itu kebanggaan terbesar, karena rezeki kita tidak selalu datang dari jalan yang mudah, tetapi dari hati yang sabar dan tangan terus bekerja. Ramadan ini adalah kesempatan untuk menambah saldo. Ramadan ini adalah kesempatan untuk menambah saldo amal kita. Kalau di bank kita takut saldo minus, maka dalam hidup kita juga harus takut kalau amal kita kosong. Ya, mari kita isi dengan kerja yang jujur, membantu orang lain, bersabar menghadapi nasabah, dan tetap tersenyum walaupun lapar. Karena bisa jadi senyuman kita kepada orang lain di bulan Ramadan lebih berharga daripada angka yang ada di rekening. Semoga pekerjaan kita menjadi jalan rezeki yang berkah dan menjadi amal yang tidak pernah bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tausiah pagi ini. Salah dan hilang mohon maaf. Semoga Ramadan kali ini membentuk kita menjadi jiwa-jiwa orang-orang terbaik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.